Kita bersyukur pada Tuhan karena minggu ini kita kembali dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, supaya lebih semangat, kita buat yel-yel di sekolah minggu kita. Anak Yesus, 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 yes. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau katakan tiada berkesudahan kasih Tuhan. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan di ibadah sekolah minggu pagi ini yang diambil dari titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Iya, semuanya kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan Tuhan Yesus. Kita mau aminkan lagu kita mau katakan Roma tu Yesus.
di bulan Oktober diambil dari Roma 12 ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Kita angkatkan lagu berikutnya. percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar suara Tuhan. Seperti Samuel yang taat akan firman Tuhan, demikianlah kita juga akan diberkati Tuhan. Kita menyanyikan Mari Tuhan Berfirman. Hati kami
adik-adik, berjumpa lagi sama Sir Samuel dalam ibadah online. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Allah, baiknya kita berdoa memohon kekuatan sama Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap kembali Bapa karena Engkau masih menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, memberikanlah kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Amin. Nats kita pada minggu ini yaitu diambil pada Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Saya akan membacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Elia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dia katakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat itu. Nah, dari isi Nats Korban pada minggu ini, kita melihat yang dibawa Yesus ke Gunung Tambor itu ada 3 orang, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, saat Yesus berdoa di dalam suatu kemah dan murid-muridnya lagi tidur, beristirahat, waktu ketika murid-murid itu bangun, mereka terkejut dengan kemuliaan Yesus yang mukanya berkilauan, bajunya bersinar. Di sebelah kiri dan kanannya ada 2 orang. Yang pertama itu Elia. Elia itu adalah nabi yang bertugas menyampaikan firman Allah. Elia itu kita tahu tidak mati, melainkan terangkat ke surga oleh kereta surga. Sementara Musa itu seorang imam atau pendeta dari suku Lewi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita tahu kemuliaan Allah itu sungguh besar dan gak ada yang mustahil bagi Allah. Di Nats khotbah ini yang paling mencolok itu, yang ingin diberitahukan pada Nats ini adalah Yesus digenapi Allah Bapanya menjadi dirinya yang akan membebaskan manusia dari dosa. Nah,
Sekarang kalau kita tanya respon dari Nabi Petrus. Kenapa Petrus terkejut melihat kemuliaan Allah yang mukanya bersinar, bajunya berkilauan, baru di sampingnya ada Elia dan Musa. Langsung berkata, baiklah Allah, aku akan mendirikan tiga kemah. Sementara itu kan kita tahu Petrus itu nggak akan bisa mendirikan kemah tanpa peralatan. Itu yang dilakukan sama manusia. Dia mengadakan sesuatu yang belum dia sanggupi. Seperti yang dulu yang pernah kita dengar ceritanya waktu Yesus ditangkap sama tentara Pontius Pilatus yang saat dia mau disalibkan. Sebelum itu dia menyatakan, Yesus, aku akan menemani engkau sampai engkau kemanapun, apapun risikonya, kami siap mendukungnya. Tapi saat ditahan, saat mau ditangkap Yesus, kemana semua muridnya larikan? Nah, dari situ kita lihat, kita jangan memuliakan nama Tuhan Yesus itu nggak harus mengada-ngada. Kalau kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus memulai dari yang paling kecil, rajin beribadah, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, mematuhi perintah-perintah Allah. Setidaknya dari hal kecil saat kita sekolah, jangan mencontek, jangan melawan guru, kalau di rumah jangan melawan orang tua, karena orang yang lebih tua dari kita seperti mama, papa, guru, itu Allah yang tidak kelihatan di bumi. Doa mereka restu supaya kita melangkah. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, Sir, masih ada nggak Gunung Tambor itu? Ada. Gunung Tambor itu berada di Israel, di Nazaret. Nah, gunung itu sekarang puncaknya itu ada dibangun gereja transfigurasi. Apa transfigurasi itu? Adalah kemuliaan atau perubahan Yesus menjadi Allah. Nah, dari situ bisa kita lihat sejarah-sejarahnya Yesus saat dia dinyatakan kemuliaannya. Baru saya mau nanya, berapa kali sih Allah menyatakan bahwa Yesus anak Allah? Jawabnya ada 2 kali. Yang pertama itu saat dia dibaptis di Sungai Yordan, dan yang kedua itu di saat Yesus naik ke Gunung Tambor untuk berdoa bersama 3 muridnya. Nah, dari situ kita harus semakin mengenal Yesus dan semakin setia kepadanya. Baru kita meyakini Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Dialah yang membawa keselamatan bagi kita. Orang yang percaya akan menjadi saksi Kristus. Anak sekolah minggu harus menjadi saksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekianlah khotbah dari Sir. Semoga kita dapat menghikmati perintah dari nats khotbah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah Bapa kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, semoga isi khotbah pada hari ini menjadi iman kami untuk terus memuliakan
nama Allah, memberitakan kebesaran Allah. Ya Bapa, ajari kami, berikan kami roh kebijaksanaan, kepintaran, supaya kami dapat melakukannya Bapa. Bapa, kami juga berdoa pada situasi saat ini Bapa, yang negara kami atau dunia ini dilanda oleh COVID-19. Kiranya Engkau menghilangkannya atau melemahkan virus ini supaya bisa hidup bersama dengan kami dan tidak mengganggu aktivitas kami ya Bapa. Melalui perantara nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan. Anak sekolah minggu HKBP Moria tidak hanya menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan, berbuahkan kebaikan bagi seluruh umat. Inilah emas sekolah minggu. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.